Selingkuh dengan siluman ular, berakhir mengerikan. Ada sepasang suami istri yang baru menikah. Sang istri bernama Ayu, adalah seorang wanita muda yang penuh kasih dan perhatian. Ia mencintai suaminya yang bernama Bagas, dengan sepenuh hati. Ayu selalu memastikan rumah mereka bersih, makanan siap di meja, dan segala kebutuhan suaminya terpenuhi. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggiran desa, dikelilingi oleh hamparan sawah yang hijau dan pepohonan rindang. Setiap pagi, Ayu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Bagas akan berangkat bekerja ke sawah atau membantu warga desa lainnya, dan sebelum pergi, ia selalu mencium kening Ayu sambil berbisik, "Jaga diri baik-baik, ya." Kata-kata itu membuat Ayu merasa tenang dan bahagia, yakin bahwa ia telah menikah dengan pria yang tepat. Bagas adalah seorang pria sederhana, rajin bekerja, dan setia kepada istrinya. Hidupnya di desa kecil yang dikelilingi oleh hutan yang lebat berjalan tanpa banyak kejutan, hingga suatu hari, saat ia sedang berjalan pulang setelah seharian bekerja di sawah, sebuah peristiwa yang tampaknya kebetulan terjadi. Saat senja tiba, Bagas memilih untuk mengambil jalan pintas melalui hutan kecil yang berada di tepi desanya. Meskipun jalur itu jarang dilalui orang karena dianggap angker, Bagas, yang tidak percaya pada tahayul, merasa itu hanya sekadar cerita lama yang dibuat-buat. Langkah-langkahnya terdengar jelas di antara daun-daun kering, sementara matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan, memberikan suasana yang sedikit mencekam. Di tengah perjalanan, Bagas tiba-tiba mendengar suara halus, seperti suara perempuan yang sedang menangis. Rasa penasaran mendorongnya untuk mencari sumber suara tersebut. Ia berbelok mengikuti arah suara hingga tiba di sebuah ceruk kecil di dalam hutan, tempat sebuah sungai kecil mengalir. Di tepi sungai itu, berdiri seorang perempuan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Perempuan itu tampak luar biasa cantik, dengan rambut hitam panjang yang tergerai hingga punggungnya. Wajahnya pucat tetapi menawan, seolah-olah diciptakan dengan sempurna oleh para dewa. Bagas tertegun, tak mampu berkata-kata. Matanya terpaku pada perempuan itu, yang kini berbalik memandangnya dengan mata yang dalam dan penuh misteri. "Siapa kamu? Kenapa kamu di sini sendirian?" tanya Bagas dengan hati-hati, mendekatkan diri pada perempuan tersebut. Perempuan itu tersenyum tipis, senyum yang begitu memikat namun menyimpan sesuatu yang tak bisa ditebak. "Aku tersesat," jawabnya dengan suara yang lembut namun penuh daya tarik. "Bisakah kamu membantuku mencari jalan keluar?" Tanpa berpikir panjang, Bagas mengangguk. Ia tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu yang membuatnya ingin menolong perempuan itu. Entah itu rasa kasihan atau daya tarik luar biasa yang terpancar dari sosoknya, Bagas merasa tak bisa menolak permintaan tersebut. Sepanjang perjalanan keluar dari hutan, mereka berbicara. Bagas memperkenalkan dirinya dan perempuan itu mengaku bernama Sekar. Sekar berbicara dengan lembut, suaranya seperti melodi yang menenangkan. Ia bercerita tentang kehidupannya yang kesepian dan bagaimana ia tersesat di hutan saat sedang berjalan-jalan. Bagas, yang tak pernah mendengar tentang Sekar dari warga desa, merasa sedikit aneh, namun pesona perempuan itu membuatnya mengesampingkan rasa curiganya. Hari demi hari berlalu, dan Bagas mulai sering bertemu dengan Sekar di tempat yang sama. Awalnya, pertemuan itu hanya sekadar berbicara, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Namun seiring waktu, hubungan mereka semakin dekat. Bagas mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap Sekar, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan terhadap Ayu, istrinya. Sekar selalu muncul di waktu yang sama, di tempat yang sama, dan setiap kali Bagas melihatnya, hatinya berdebar lebih cepat. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan salah, bahwa ia telah memiliki istri yang setia menunggunya di rumah, tetapi ada sesuatu tentang Sekar yang membuatnya tak bisa berpaling. Mungkin itu adalah kecantikan Sekar yang begitu memesona, atau mungkin juga perasaan misterius yang selalu menyelubungi kehadirannya. Tanpa Bagas sadari, ia telah terperangkap dalam pesona Sekar yang penuh misteri. Setiap kali mereka bertemu, Sekar akan memeluknya dengan erat, seakan-akan tidak ingin melepaskannya. Bagas semakin sering pulang larut malam, dengan berbagai alasan yang diberikan kepada Ayu, istrinya. Ia merasa bersalah, namun daya tarik Sekar selalu berhasil menariknya kembali ke dalam pelukan perempuan itu. Bagas terus tenggelam dalam hubungan terlarangnya, tanpa menyadari bahwa dirinya sedang menuju ke sebuah takdir yang mengerikan. Baginya, Sekar adalah pelarian dari kehidupan yang monoton, sebuah petualangan yang membangkitkan gairahnya. Dan beberapa minggu setelah pernikahan mereka,
Bagas selalu sering pulang larut malam. Awalnya, Ayu tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia berpikir bahwa suaminya mungkin memiliki pekerjaan tambahan atau membantu warga desa yang membutuhkan. Tetapi semakin lama, kebiasaan ini semakin sering terjadi, dan setiap kali Bagas pulang, selalu ada aroma aneh yang menyertainya. Aroma itu sulit untuk dijelaskan, seperti campuran tanah basah, bunga liar, dan sesuatu yang asing, yang membuat Ayu merasa tidak nyaman. Ketika ditanya tentang aroma tersebut, Bagas selalu memberikan jawaban yang singkat dan menghindar. Mungkin karena aku melewati hutan kecil di ujung desa. Banyak bunga liar di sana. Namun, jawaban itu tidak memuaskan rasa penasaran Ayu. Suasana rumah yang awalnya penuh cinta dan kebahagiaan mulai berubah. Ayu merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya, tetapi ia tidak tahu apa itu. Setiap malam, saat menunggu suaminya pulang, perasaan cemas mulai merayap di hatinya. Ia sering duduk di ruang tamu dengan lampu temaram, menunggu suara pintu yang berderit saat Bagas pulang. Ketika Bagas akhirnya pulang, biasanya sudah lewat tengah malam. Wajahnya terlihat lelah, namun ada sesuatu yang berbeda, matanya seringkali tampak gelisah, seperti menyimpan beban yang berat. Ayu mencoba menutupi rasa curiganya dengan senyuman, tetapi di dalam hatinya, perasaan aneh semakin menguat. "Maaf aku pulang terlambat lagi, Ayu," ucap Bagas suatu malam dengan nada suara yang datar, saat ia meletakkan capingnya di meja. "Tidak apa-apa, Mas, aku hanya khawatir," jawab Ayu dengan lembut, meskipun hatinya diliputi keraguan. Bagas tersenyum tipis dan berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setiap kali setelah membersihkan diri, aroma aneh itu menghilang, tetapi perasaan tidak tenang dalam diri Ayu tidak pernah benar-benar pergi. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Ayu tidur dengan banyak pertanyaan yang tak terjawab. Di bawah langit desa yang tenang, di dalam rumah sederhana mereka, Ayu berbaring di samping suaminya, namun rasa damai yang dulu ada mulai tergantikan oleh bayangan-bayangan gelap yang mengintai di dalam pikirannya. Sementara itu, Bagas berbaring dengan mata tertutup, tetapi pikirannya jauh dari tempat tidur mereka, terikat oleh rahasia yang semakin sulit disembunyikan. Ayu semakin hari semakin merasa ada yang tidak beres dengan suaminya, Bagas. Meskipun cintanya tetap besar, ia tidak bisa mengabaikan perubahan aneh yang terjadi pada suaminya sejak beberapa minggu terakhir. Bagas yang dulunya selalu pulang tepat waktu dengan senyum hangat di wajahnya, kini sering pulang larut malam dengan wajah lelah dan gelisah. Namun, yang paling membuat Ayu resah adalah aroma aneh yang selalu melekat pada suaminya saat ia pulang. Suatu malam, ketika Bagas pulang lebih larut dari biasanya, Ayu memberanikan diri untuk bertanya, "Mas, kenapa akhir-akhir ini kamu sering pulang malam? Dan kenapa selalu ada aroma aneh setiap kali kamu pulang?" Bagas yang sedang melepas sepatu di pintu depan hanya tersenyum tipis, meskipun senyum itu tidak mencapai matanya. Kamu tahu sendiri, Ayu. Pekerjaan di sawah semakin banyak, apalagi musim panen sudah dekat. Kadang aku harus lembur, atau membantu tetangga yang butuh bantuan, jawabnya ringan. Namun, Ayu merasa ada yang janggal dengan jawaban tersebut. Bekerja lembur di sawah atau membantu tetangga mungkin masuk akal, tetapi mengapa selalu ada aroma tanah basah dan bunga liar? Desa mereka dikelilingi oleh sawah dan pepohonan, namun tidak ada yang pernah mengeluarkan bau seaneh itu. Apalagi, Bagas tidak pernah membawa pulang sisa tanah di sepatunya atau bukti lain yang menunjukkan bahwa dia bekerja di ladang hingga larut malam. Ayu mencoba menenangkan hatinya dengan berpikir bahwa Bagas hanya kelelahan, namun setiap kali ia mendengar alasan yang sama berulang kali, rasa curiganya semakin dalam. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Bagas semakin jarang menghabiskan waktu bersama Ayu di rumah, lebih banyak waktu dihabiskan di luar, bahkan pada hari libur. Ketika Ayu mencoba mengajak suaminya berbicara, Bagas selalu tampak terburu-buru atau menghindar dengan alasan lelah. Suatu malam, ketika Bagas kembali pulang dengan aroma yang sama, Ayu tidak bisa menahan diri lagi. Ia mendekat dan memandang suaminya dengan tatapan penuh tanya. "Mas, apa benar ini hanya soal pekerjaan? Ada yang kamu sembunyikan dariku?" Bagas tampak terkejut sejenak, lalu meraih tangan Ayu dan mengelusnya dengan lembut. "Kamu terlalu banyak berpikir, Ayu. Percayalah padaku, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan," katanya dengan suara yang terdengar meyakinkan, namun di mata Bagas, Ayu melihat bayangan kegelisahan yang dalam. Meskipun suaminya mencoba menenangkan,
perasaan was-was Ayu tidak hilang begitu saja. Kata-kata Bagas seakan menyimpan rahasia yang tidak bisa diungkap. Setiap kali ia mencium aroma aneh itu, kecurigaannya semakin menguat. Bagas mungkin bisa menutupi kebenaran dengan kata-kata, tetapi aroma yang selalu menyertai kepulangannya adalah bukti nyata yang tidak bisa diabaikan. Hari-hari berikutnya, Ayu mulai memperhatikan lebih cermat setiap gerak-gerik suaminya. Ia mencatat kapan Bagas pergi dan kapan pulang, namun Bagas tetap dengan alasan yang sama, pekerjaan yang banyak dan tetangga yang membutuhkan bantuan. Namun, semakin banyak alasan yang Bagas berikan, semakin kuat perasaan di hati Ayu bahwa suaminya sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Malam demi malam, Ayu semakin gelisah. Ia mulai memikirkan berbagai kemungkinan, mulai dari perselingkuhan hingga keterlibatan suaminya dalam sesuatu yang berbahaya. Bayangan-bayangan aneh mulai muncul di benaknya, namun tidak ada yang bisa memastikan apa sebenarnya yang terjadi. Ayu tahu, cepat atau lambat, ia harus mencari tahu kebenaran di balik perubahan aneh pada suaminya, meskipun hal itu mungkin akan menghancurkan pernikahan mereka. Malam itu, Ayu tidak bisa lagi menahan rasa penasaran yang telah lama membebaninya. Suaminya, Bagas, kembali pulang terlambat, dan seperti biasa, aroma aneh yang selalu menyertainya membuat Ayu semakin curiga. Setelah makan malam yang sepi, Bagas beralasan bahwa dia harus keluar lagi untuk menyelesaikan urusan penting. Ayu, yang biasanya menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh, kali ini hanya mengangguk pelan dan membiarkan suaminya pergi. Namun, di dalam hatinya, ia telah membuat keputusan, malam ini, ia akan mengikuti Bagas secara diam-diam. Begitu pintu rumah tertutup dan langkah-langkah Bagas mulai terdengar menjauh, Ayu segera bersiap. Dengan hati-hati, ia mengenakan kain panjang dan selendang hitam, agar tubuhnya lebih mudah menyatu dengan gelapnya malam. Tanpa membuat suara sedikit pun, ia membuka pintu belakang rumah dan mulai mengikuti suaminya, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Malam itu, bulan tertutup oleh awan gelap, hanya meninggalkan bayangan samar di jalanan desa. Ayu melangkah perlahan, mengikuti jejak suaminya yang berjalan dengan langkah cepat menuju arah hutan. Jalan yang ditempuh Bagas adalah jalan setapak yang jarang dilalui orang pada malam hari, hanya diterangi oleh cahaya redup dari beberapa lentera di rumah-rumah tetangga yang masih terjaga. Ayu berusaha tetap tenang, meskipun jantungnya berdebar kencang. Setiap kali Bagas berhenti dan menoleh ke belakang, Ayu segera bersembunyi di balik pohon atau di dalam bayangan rumah-rumah yang mereka lewati. Ia tidak bisa membiarkan suaminya mengetahui bahwa ia sedang diikuti, karena ia harus mengetahui kemana Bagas pergi malam-malam seperti ini. Saat Bagas semakin mendekati hutan, perasaan takut mulai merayap dalam diri Ayu. Hutan itu dikenal sebagai tempat yang sunyi dan misterius, di mana orang jarang berani masuk setelah matahari terbenam. Namun, rasa penasaran dan cintanya yang besar pada suaminya membuat Ayu mengabaikan rasa takut itu. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begitu memasuki hutan, suasana menjadi lebih mencekam. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma dedaunan basah dan tanah lembab. Pepohonan besar yang berdiri kokoh di sekitar mereka menciptakan bayangan-bayangan menakutkan yang seakan hidup di bawah cahaya bulan yang samar. Ayu tetap mengikuti Bagas, meskipun perasaan was-was semakin menguasainya. Di dalam kegelapan hutan, Bagas tampak mengenal jalan dengan baik. Ia berjalan tanpa ragu, melewati pohon-pohon besar dan semak-semak yang tinggi. Sementara itu, Ayu harus berjuang untuk tetap mengikutinya tanpa membuat suara. Setiap kali ranting patah di bawah kakinya atau dedaunan bergesekan dengan bajunya, ia akan menahan napas, takut suaminya akan menyadari kehadirannya. Setelah beberapa lama berjalan, Bagas tiba di sebuah tempat yang tampak seperti area terbuka di dalam hutan, dikelilingi oleh pepohonan yang lebih jarang. Di sini, aroma aneh yang selalu dibawa Bagas pulang terasa lebih kuat. Ayu bersembunyi di balik sebuah pohon besar, mengintip dari celah-celah di antara dedaunan. Jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu, apapun yang akan ia lihat malam ini, kemungkinan besar akan mengubah hidupnya selamanya. Bagas berhenti di tengah area terbuka itu dan menatap ke arah tertentu, seakan sedang menunggu sesuatu. Ayu menahan napas, matanya tidak lepas dari suaminya, berusaha mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam heningnya malam, hanya terdengar suara desiran angin dan detak jantung Ayu yang semakin cepat. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat seluruh tubuh Ayu menggigil ketakutan. Dari kegelapan hutan,
muncul sesosok bayangan wanita, dengan langkah yang anggun namun penuh misteri. Ayu segera mengenali sosok itu, dia adalah wanita yang pernah dilihatnya di pasar, selalu berdiri di pinggiran desa dengan tatapan yang tajam dan penuh rahasia. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda dari wanita itu. Dia tidak tampak seperti manusia biasa. Rambutnya panjang dan terurai, matanya berkilauan di bawah cahaya bulan, dan kulitnya tampak seputih susu, seakan-akan bukan milik manusia. Ayu menahan napas saat wanita itu mendekati Bagas dengan senyuman yang aneh di wajahnya. Bagas tampak terpesona, seakan-akan terhipnotis oleh kehadiran wanita itu. Mereka berbicara dalam bisikan yang tidak dapat Ayu dengar dengan jelas, tetapi satu hal yang pasti, wanita itu bukanlah manusia biasa. Dalam sekejap, Ayu memahami bahwa suaminya telah terjerat dalam sesuatu yang sangat gelap dan berbahaya. Wanita itu menyambut Bagas dengan senyuman memikat. Namun, ada sesuatu yang tidak wajar dari wanita itu, sesuatu yang membuat Ayu merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Bagas, yang biasanya tampak tegas dan penuh kendali, kali ini terlihat terhipnotis oleh pesona wanita tersebut. Ia mendekat tanpa ragu, seolah-olah tidak sadar bahwa istrinya tengah menyaksikan dari kegelapan. Wanita itu, dengan gerakan yang anggun, merentangkan tangan dan memeluk Bagas, menenggelamkan wajahnya di dada Bagas seolah menunjukkan rasa cinta yang mendalam. Ayu ingin berteriak, ingin keluar dari persembunyiannya dan menghentikan suaminya. Namun, tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah-olah telah membeku oleh ketakutan yang luar biasa. Ia hanya bisa menonton, dengan perasaan ngeri, ketika sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Awalnya, wanita itu tampak seperti manusia biasa, meskipun auranya memancarkan sesuatu yang asing dan menakutkan. Namun, saat ia memeluk Bagas lebih erat, tubuh wanita itu mulai berubah. Kulitnya yang semula seputih susu, tiba-tiba berkilauan, seakan ditutupi oleh sisik-sisik halus. Rambutnya yang panjang berubah menjadi lebih liar dan tampak seperti ular-ular kecil yang bergerak sendiri. Ayu melihat dengan jelas bagaimana mata wanita itu, yang tadinya berkilauan dengan kecantikan, kini berubah menjadi mata yang berbentuk lonjong seperti milik reptil. Senyuman wanita itu berubah menjadi seringai, menampilkan taring tajam yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia biasa. Satu persatu, bagian tubuh wanita itu mulai berubah. Kakinya menyatu menjadi satu, berubah menjadi ekor panjang yang besar dan kuat, melilit tubuh Bagas dengan cepat. Bagas tidak sempat berteriak atau melawan. Dalam sekejap, ia sudah terjerat dalam pelukan ular raksasa yang dulunya adalah wanita cantik. Mata Bagas melebar, menyadari bahaya yang mengancam, namun sudah terlambat. Ayu menyaksikan dengan perasaan ngeri saat ular putih itu mulai melilit tubuh suaminya semakin erat, meremas hingga Bagas tak bisa bernapas. Tangisan tertahan meluncur dari bibir Ayu, namun ia tetap tidak berani keluar dari persembunyiannya. Ia hanya bisa menyaksikan bagaimana suaminya berjuang untuk melepaskan diri, namun kekuatan ular itu terlalu besar. Dalam hitungan detik, Bagas sudah tidak bisa bergerak, dan hanya suara napasnya yang tersisa, terdengar terputus-putus. Puncak dari horor itu terjadi ketika ular putih tersebut membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan rahang yang mampu menelan mangsa sebesar manusia. Ayu menutupi mulutnya, berusaha menahan teriakan, tetapi air matanya mengalir deras, membasahi wajahnya yang pucat. Ia melihat Bagas, suaminya, ditelan hidup-hidup oleh ular itu, dari kepala hingga seluruh tubuhnya menghilang di dalam perut besar ular tersebut. Prosesnya berlangsung perlahan, penuh dengan kegelisahan yang membuat darah Ayu berhenti mengalir. Ular itu menelan Bagas hingga habis, dan hanya menyisakan suara desisan yang panjang. Setelah semuanya berakhir, ular putih itu tampak memuaskan diri, berdiam sejenak, sebelum menghilang ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan Ayu yang masih terdiam dalam ketakutan. Ayu tidak bisa percaya apa yang baru saja ia lihat. Dunia yang selama ini ia kenal, penuh dengan kenyataan sederhana, kini telah runtuh di depan matanya. Suaminya, yang begitu ia cintai, hilang dalam sekejap, tanpa jejak, dimangsa oleh makhluk yang tidak seharusnya ada. Dengan hati yang hancur dan jiwa yang terguncang, Ayu akhirnya jatuh berlutut, terisak dalam keheningan malam. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan di balik semua itu, tersisa satu pertanyaan yang menghantui pikirannya, apakah malam ini hanya awal dari kengerian yang lebih besar? Ayu tersentak dari keterkejutan setelah menyaksikan peristiwa yang mengerikan itu.
Suaminya telah hilang ditelan oleh siluman ular yang menjelma dari wanita cantik. Secepat mungkin, ia mencoba mengendalikan tubuhnya yang gemetar hebat, lalu berbalik dan berlari, meninggalkan tempat itu. Kakinya berlari sekuat tenaga, menginjak tanah hutan yang basah dan licin. Namun, secepat apapun ia berlari, bayangan kengerian yang baru saja ia saksikan terus menghantuinya. Nafasnya terengah-engah, udara malam yang dingin terasa menusuk paru-parunya, namun ia tak berani berhenti. Di belakangnya, suara desisan ular yang mengerikan semakin dekat, menggema di antara pepohonan yang tinggi dan menakutkan. Jalan setapak yang sempit dan dipenuhi akar-akar pohon menjadi medan yang sulit untuk dilalui. Ayu terus tersandung dan terjatuh, namun setiap kali ia terjatuh, ia memaksakan dirinya untuk bangkit dan berlari lagi. Ia bisa merasakan bagaimana jantungnya berdetak keras, seakan-akan meledak di dalam dadanya. Setiap helaan napas yang diambilnya terasa seperti pedang yang mengiris tenggorokannya. Namun, yang paling menakutkan adalah perasaan bahwa ia tidak sendiri. Ayu bisa merasakan kehadiran makhluk itu semakin dekat, mengikutinya dalam kegelapan. Dalam ketakutannya, ia melirik ke belakang dan sekilas melihat bayangan putih besar yang bergerak cepat, membelah kegelapan malam dengan tubuhnya yang panjang dan licin. Rasa panik yang tak terkendali membuat pikirannya kacau. Ia berusaha berpikir jernih, mencari jalan keluar dari hutan itu, namun setiap arah yang ia ambil terasa seperti membawa dirinya lebih dalam ke dalam perangkap gelap. Tidak ada cahaya, hanya bayangan pohon-pohon tinggi yang menjulang di atasnya, seolah-olah mereka bersekongkol untuk menjebaknya. "Bagas," panggil Ayu dengan suara tertahan, seakan memanggil suaminya bisa membawa keajaiban. Namun yang ada hanya keheningan yang menakutkan, kecuali suara desisan yang semakin dekat. Ayu tahu bahwa ia tidak akan mungkin bisa melawan siluman ular itu, tetapi nalurinya sebagai manusia terus memaksanya untuk lari, meski kakinya sudah hampir menyerah. Tiba-tiba, dari kejauhan, Ayu mendengar suara gemerisik dari arah yang tidak bisa ia pastikan. Matanya berusaha menembus kegelapan, namun yang ia lihat hanyalah bayangan kabur di antara pepohonan. Namun, suara itu jelas, suara langkah-langkah berat yang mendekat dengan cepat, seolah-olah menandakan bahwa siluman ular itu sudah hampir menangkapnya. Ayu merasakan seluruh tubuhnya gemetar, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena rasa takut yang membekukan. "Tolong," bisiknya lemah, meski tahu tidak ada yang akan mendengar. Ia hanya bisa berharap bahwa entah bagaimana, ia bisa lolos dari kengerian ini. Ketika ia merasa bahwa harapannya mulai hilang, tubuhnya terantuk sesuatu yang keras. Ia jatuh terjerembab ke tanah, dan kali ini tidak bisa langsung bangkit. Tubuhnya terasa berat, seolah-olah telah ditelan oleh bumi. Napasnya tersengal-sengal, dan matanya mulai mengabur karena air mata yang tak terbendung lagi. Kegelapan semakin terasa menghimpit, dan suara desisan ular itu kini terdengar jelas di telinganya, begitu dekat hingga Ayu bisa merasakan hawa dingin dari napas makhluk itu. Dalam kepanikan terakhirnya, Ayu berusaha merangkak, namun tidak ada kekuatan lagi yang tersisa. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, memohon agar ini semua hanyalah mimpi buruk yang bisa ia bangun dari sana. Tetapi suara yang mendekat semakin membuktikan bahwa ini adalah kenyataan, kenyataan yang paling menakutkan dalam hidupnya. Setelah apa yang ia alami di hutan malam itu, hanya satu tujuan yang ada di benaknya, keluar dari kegelapan yang mengancam nyawanya. Langit malam sudah mulai berganti menjadi kelabu, menandakan bahwa fajar akan segera datang, namun Ayu tahu bahwa ia belum aman. Kengerian yang baru saja ia saksikan, suaminya yang dilahap hidup-hidup oleh siluman ular, masih menghantui setiap langkahnya. Dalam kepanikannya, ia melihat cahaya remang-remang di kejauhan. Itu adalah desa. Harapan kembali menyala dalam dadanya yang lelah. Dengan dorongan terakhir, ia memacu langkahnya menuju cahaya yang berarti keselamatan. Namun, takdir berkata lain. Di balik semak-semak yang gelap, siluman ular itu muncul lagi. Sosok besar dan panjang itu meluncur dengan kecepatan yang luar biasa, seolah-olah malam memberinya kekuatan tambahan. Ayu dapat merasakan kehadirannya bahkan sebelum ia melihat makhluk mengerikan itu. "Aku harus sampai ke desa, aku harus bertahan," gumam Ayu, memaksa dirinya untuk terus berlari, meskipun kakinya sudah hampir tak sanggup lagi. Namun, jarak antara dirinya dan siluman itu semakin dekat. Ayu dapat mendengar desisan ular yang semakin nyaring, suaranya menciptakan ketakutan yang begitu dalam di hatinya. Tepat saat Ayu mendekati batas hutan, tiba-tiba, sesuatu yang dingin dan kuat melilit pergelangan kakinya.
Ia terjatuh ke tanah dengan keras, rasa sakit menjalar dari lutut hingga ke seluruh tubuhnya. Dengan cepat, ia mencoba melepaskan diri, tetapi lilitan itu semakin kuat. Siluman ular itu sudah berada di atasnya, tatapannya yang penuh dengan kebencian menyala dalam kegelapan. Ayu menjerit, tetapi suaranya tenggelam dalam kegelapan malam. Ular besar itu melilit tubuhnya lebih erat, menghancurkan tulang dan menekan paru-parunya, membuatnya sulit untuk bernapas. Ayu berusaha berontak, tetapi kekuatan siluman itu terlalu besar. Air mata mengalir deras di pipinya saat ia menyadari bahwa ini adalah akhirnya. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi keselamatan. Dalam derita yang tak tertahankan, Ayu hanya bisa merasakan tubuhnya dilumat oleh siluman ular itu. Ia merasakan bagaimana makhluk itu menggigit lehernya, merobek dagingnya dengan taring yang tajam, hingga darah segar mengalir membasahi tanah hutan yang dingin. Seluruh tubuhnya terasa seperti diselimuti oleh kegelapan, hingga akhirnya, dunia di sekelilingnya mulai memudar. Di saat-saat terakhirnya, Ayu melihat sekilas langit yang mulai terang, seolah-olah alam masih berusaha memberikan secercah harapan. Namun, semua itu sia-sia. Ayu adalah korban terakhir dari siluman ular yang penuh dendam, menambah satu lagi nyawa yang hilang di hutan terkutuk itu. Ketika pagi datang, hutan itu kembali sunyi, seakan-akan tak pernah terjadi apa-apa. Desa di dekatnya tetap damai, tak menyadari bahwa seorang wanita muda yang baru menikah, yang begitu mencintai suaminya, telah kehilangan hidupnya di tempat yang sama di mana suaminya juga menjadi korban. Hanya hembusan angin yang membawa cerita kelam malam itu, tersebar di antara pepohonan yang tinggi, membawa kisah tragis ini menjadi bagian dari legenda hutan yang tak akan pernah dilupakan.